Selama ini, destinasi wisata di Kalimantan Timur yang paling banyak dikenal di tingkat nasional maupun internasional hanya beberapa. Di antaranya Derawan di Kabupaten Berau dengan beberapa gugusan kepulauannya, seperti Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban, serta daerah pesisir Berau yakni Talisayan, Biduk-Biduk, dan Teluk Sumbang. Padahal lebih daripada itu, di kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur juga memiliki potensi wisata beragam. Misalnya ketika Anda datang ke Kaltim dan memulai perjalanan wisata Anda dari kota Samarinda, Anda dapat berkunjung ke desa adat budaya Pampang. Di sini Anda akan melihat bagaimana masyarakat suku Dayak tetap menjaga dan melestarikan budaya. Melanjutkan perjalanan wisata melalui jalur Sungai Mahakam dengan kapal pesut kita juga menjadi pilihan wisata baru di Kalimantan Timur. Anda akan semakin mengenal bagaimana kehidupan masyarakat di sepanjang sungai. Sungai Mahakam di Kaltim menghubungkan beberapa kabupaten kota, mulai dari kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Kabupaten Mahakamulu. Masing-masing dari kabupaten yang dilalui ini memiliki keunggulan wisata, baik wisata alamnya maupun wisata budayanya. Iya, jadi memang tentu saja ini harus berirama sama dengan antara pelaku usaha dengan masyarakatnya, dengan orang-orang yang bermukim di seputaran bantaran sungai. Misalnya kalau untuk perkotaan, ya kita berharap ke depan pemerintah kota Samarinda bisa mengajak warga di seputaran Samarinda seberang ini yang kalau kita lihat itu rumah tidak lagi hanya menghadap ke jalan raya, tapi dia juga menghadap ke sungai. Sehingga di sungai ini menjadi beranda mereka. Sungai adalah halaman mereka dan mereka kemudian melihat halaman ini sebagai sebuah taman. Kalau malam-malam lampu kerlap-kerlip ya lewat begitu kapal-kapal wisata. Orang yang di kapal melihat rumah-rumah ini menarik dan orang yang di rumah itu karena dia menghadap sungai dia melihat satu pemandangan menarik yang mungkin tidak pernah dilihatnya selama ini seperti itu. Banyak pilihan wisata yang dimiliki Kaltim, namun sayangnya hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Lemahnya promosi dan infrastruktur yang tidak memadai masih menjadi kendala utama. Ini pun diakui oleh Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Safrudin Pernyata. Jadi sebenarnya ada dua persoalan mendasar di kita itu. Kalau kita bicara apa sih yang menjadi daya tarik wisata di Kalimantan Timur, itu sebenarnya ada dua. Satu wisata alam, yang kedua atau yang kita sebut dengan ekoturism, yang kedua wisata budaya ya. Kalau kita bicara wisata buatan itu miliknya Jakarta, Bandung lah ya, Jogja. Tapi kalau bicara wisata alam dan wisata budaya, Kaltim ini menurut saya melengkap segala-galanya. Safrudin Pernyata menyadari Kaltim saat ini harus bergerak mengoptimalkan sektor pariwisata. Selain mengatasi persoalan infrastruktur, pemerintah daerah juga harus membuat sistem pengelolaan pariwisata terpadu dan terintegrasi.